kok dia itu bisa bikin menghasilkan 2.000 malah dalam seminggu. Iya, 20 juta seminggu. Sampai di sini 1 bulan savingku itu udah 5 tahun kerjaku di Indonesia. Dari anak kampung, terus keluarganya bukan orang kaya, gimana mau sekolah di luar negeri kan. Tapi ya dengan WHV bisa juga ya terwujud. Halo guys, kembali lagi di channel Henry in Kiwiland. Perkenalin, nama saya Henry. Kali ini kita akan ngomongin tentang kerja di luar negeri, terutama di Australia dengan working holiday visa. Jadi kan lagi ngetrend tuh orang-orang bisa kerja di Australia dengan menggunakan visa working holiday. Dan kali ini aku ada teman namanya Merlin dan dia akan ngobrol sama aku tentang working holiday visa. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channelnya, terus diklik loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah sini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada info kerja di Australia, kalian boleh taruh komennya. Dan juga di-like ya videonya guys, bantu aku, bantu support channel ini. Dan terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Hai semua, kenalin namaku Merlin. Sekarang lagi di Australia dan dulunya pakai working holiday visa ke Australia, tapi setelah 2 tahun aku ganti jadi student visa. Itu pertama kali gimana sih syaratnya atau caranya untuk dapat working holiday visa? Susah nggak? Sebenarnya zaman dulu-dulu sih belum terlalu susah, karena justru kuotanya kan setiap tahun ada kan kok, tapi nggak terpenuhi karena belum terkenal. Nah setelah aku datang ke sini, banyak YouTuber dan sebagainya itu jadi booming kan, jadi sekarang lebih susah daripada zamanku. Tapi syaratnya sama aja sih sebenarnya, hanya sekarang lebih sistematis lah pokoknya. Jadi aku langsung kupaparin ya, kok syaratnya apa? Ya minimal D3, terus sertifikat IELTS yang 4,5, terus di rekening harus ada sekitar 50-60 juta, terus harus ada surat referensi dari pemerintah, dan terakhir harus 30 tahun ya, minimal 30 tahun. Minimal 30 tahun. Dan yang paling susah itu sebenarnya surat dari pemerintah itu ya, surat izin pemerintah itu. Iya, karena antri untuk dapat kuotanya itu. Dapat antri, dan itu mahal nggak untuk buatnya, untuk dapat surat izin pemerintah itu? Sebenarnya itu free kok, tapi kan untuk bisa bisa apply untuk dapat surat itu harus memenuhi syarat-syarat yang tadi itu, yang sudah ku bilang, yang minimal ada dana di rekening 60 juta, harus IELTS. Nah, 2 ini yang biasanya susah, yang biasanya bikin anak-anak Indonesia tuh agak takut. Jadi kalau udah dapat nih, misalnya kalau udah dapat visa WHV-nya nih, terus cari kerjaan di sana tuh gampang ya? Kita bisa kerja di sektor apa aja ya? Bisa. Kalau udah dapat WHV itu terserah lah mau kerja di retail, mau kerja di kitchen, mau kerja di hospital, boleh aja, terserah di mana aja. Yang penting employer-nya mau mempekerjakan. Nah, masalahnya kalau WHV itu ada aturan yang satu company itu hanya boleh 6 bulan. Which is kan kalau misalnya mau apply yang kayak office work atau programmer atau yang level agak tinggi itu agak susah, karena kan orang-orang masa kita masuknya 6 bulan terus harus resign gitu kan. Biasanya mereka nggak mau, makanya anak WHV itu jatuhnya di bagian labor yang kayak misalnya kitchen hand atau di retail atau misalnya di hotel kayak gitu-gitulah. Kira berapa sih orang-orang yang working holiday visa itu rata-rata bisa dapat seminggu atau sebulan gitu? Berapa banyak gitu loh? Kalau dari pengalamanku sendiri ya kok, paling gede itu seminggu kemarin bisa dapat 1.500-an lah, nggak lebih dari 1.500, which is itu sekitar 15 juta ya. Itu karena dulu aku kerja di mining sih, tapi kerjaannya tetap hospitality, kayak housekeeping atau di kitchen kayak gitu kan. Nah itu di sana itu aja aku udah kerja minimal 40 jam seminggu. Kadang-kadang overtime. Nah, overtime-nya ini yang bikin duitnya gede lagi kan, overtime dibayar 2 kali kan. Nah, habis itu biasanya sorenya, jadi jam 6 sampai jam 6 sampai jam 4 ya dulu. Iya, jam 6 sampai jam 4 kerja di mining, terus sorenya aku kerja di restoran lagi. Jadi itu yang bikin, ya memang kerja kayak kuda sih, kerja keras banget, tapi ya mumpung WHV bisa kerja sebanyak mungkin kan. Iya, benar. Tapi tergantung dari tempat kerja juga, karena temanku ada yang kalau di videoku ada aku share kan kapan hari kok, dia itu bisa bikin menghasilkan 2.000 malah dalam seminggu, karena dia kerja di
Iya, 20 juta seminggu. Dan dia memang bisa forklift. Berarti bisa ada yang dapat 2.000. Berarti kalau dirupiahin 20 juta ya seminggu ya. Ya pokoknya pas lagi kesempatan di sana 1 tahun ya cuman ya. Atau bisa diperpanjang nih WHV nih. Sekarang ini kalau zamanku dulu hanya bisa 2 tahun. Kalau sekarang udah bisa 3 tahun. Jadi 3 tambah enak tahun. lagi bisa 3 Wah. tahun. Jadi kalau So ya, satu minggu 20 juta berarti 1 bulan 80 juta ya. ya bisa segitu. Tapi Wow. waktu itu dia udah bilang sih maksudnya nggak selalu setiap minggu dapat 20 juta ya. Kadang tuh kalau Iya, misalnya iya. dia lagi kerjanya panjang atau Mhm. overtime kayak gitu, nah bisa sampai segitu gajinya Iya, dia. iya. Ya tapi Berarti nggak segitu pun tetap seribuan 1000 lebih kan. Jadi 1000 lebih. Berarti minimal 10 ya jutaan lah ya kalau 10 WHV. juta, Berarti sekitar sebulan 40 jutaan. 40 juta itu pasti. Kalau Iya, kita mau kerja keras 40 juta pasti dapat ya. 40 pasti sampai bisa. 40 yang paling tinggi yang Merlin pernah dengar 80 jadi ya. Jadi Iya, sekitar 80. range-nya itu 40 sampai 80 juta. Itu ya gede Iya, banget benar. kalau kalau Gede, mau gede, kerja gede. keras. Iya. Bulan. Kalau dengar-dengar kemarin pun temanku yang benar-benar kerja keras di mining tuh dia setahun tuh ya sebelum tax tapi ya dia bisa sampai um, penghasilannya itu sekitar 700 juta setahun. 700 Jadi juta. benar-benar yang wow. Gimana cara cari kerjanya di sana? Ya, jadi kalau teman-teman yang mau ikut WHV tuh kita dapat visa WHV tuh nggak langsung kayak government cariin kerjaan karena ini sering banget teman-teman tanya nanti kalau misalnya udah sampai dapat visa dicariin kerja nggak sih sama government, itu nggak ada karena WHV ini kan udah work and holiday visa ya, jadi orang kesini datang sebenarnya itu liburan tapi bisa kerja. Nah nggak Ya, mungkin kan pemerintah sediain kerjaan, jadi harus cari sendiri. Nah, kalau aku sendiri sih dulu biasanya dapat kerjaannya itu hasil nanya-nanya sama teman, networking gitu, atau misalnya cari online sendiri. Kayak gitu sih, ya. kalau ada app kan ya, kayak Seek, Indeed, Oh, pokoknya ya, ya. nyari online. Dari online. Susah nggak itu dapat kerjanya? Susah bilang sih kok, bisa dibilang susah, dibilang enggak, karena tergantung rezeki lagi. Kayak misalnya ada temen yang baru datang, apply-nya langsung dapat. Ada yang sudah beberapa minggu nggak dapat, padahal Oh, sama-sama no oke. zero experience. Atau misalnya ada yang Ya. punya experience pun, dan yang nggak punya experience, bisa-bisa yang nggak punya experience ini yang dapat kerja Dapat. duluan, yang nggak. Iya, jadi Iya. susah Susah-susah gampang bilang gitu ya. susah. Iya, benar. Tergantung Jadi rezeki masing-masing lagi. tergantung rezeki dan hoki-hokian juga jadi ya. Jadi Iya, nggak. benar. Tapi Oke. yang Ya. pasti kalau baru awal-awal ke Australia sih sebaiknya jangan pilih-pilih kerjaan. Kan kadang-kadang tuh ya kok kalau kita misalnya dari Indonesia di Indonesia kerja di office gitu kan. Oh ya, karena WHV ini untuk bisa apply itu minimal D3 atau S1 gitu kan. Oh, ada minimalnya ya. Iya, jadi kalau SMA nggak bisa ya, nggak bisa apply WHV. Nggak bisa SMA Nah, ya. otomatis kan biasanya kalau kayak gitu kan kita udah kerja di Indonesia ya, kerja di office kayak gitu. Nah, pas datang ke sini tuh agak gengsi gitu ya, turun derajat lah Ya, intinya, masa ya. jadi tukang cuci piring sih, masa jadi waitress sih kayak gitu. Nah, kalau awal-awal ke sini sih saranku jangan gengsian. Maksudnya ya kerja apa aja selama Kerja itu apa aja. halal dan jadi Dan kalau aku sih dulu apply ke segala macam tempat, nggak peduli, aku nggak lihat, pokoknya apply semua aja karena dari ya ratusan yang aku apply belum tentu juga dipanggil belum kan, tentu jadi juga apply dipanggil. sebanyak. Dan juga kerja kayak yang apa ya? Yang kalau di Indonesia ya bilang ya kerja rendahan kayak gitu, itu gajinya bisa sampai 1.500 ya, 15 juta ya tetap seminggu. Nggak masalah kan? Iya, soalnya kan gini kok, kayak kapan hari aku baru pertama kali pindah ke sini, dulu kan aku HRD ya kalau di Indonesia, terus Iya. ditanyain sama kerja di pabrik aku dulu. Nah, karyawan-karyawan di pabrik tuh sampai ada yang nanya, kok Cemerin mau sih ke sana kerja jadi babu kayak gitu kan. Terus aku Ya. bilang gini loh, pertanyaannya, kamu mau kerja jadi babu tapi gaji manajer atau kerja jadi tanggung jawabnya seperti manajer tapi gaji babu, kamu pilih mana Gaji baru. coba? Ya, berarti jauh lebih besar dibandingin di Indonesia. Jauh. Jauh sih kok, jauh. Ini Nah, salah satu keputusan yang nggak pernah aku sesalin sih datang ke sini meskipun kerjaannya kayak gitu ya. kerjaannya kayak gitu. Jadi kita kan tahu kalau di luar negeri kan kerjanya gajinya gede, biaya hidup juga Mm-mm. gede. Kalau savingnya Mm-mm. itu gimana? Kalau dibandingin dengan yang waktu Merlin kerja di HRD, savingnya kan ya Aduh, jauh kok, jauh jauh. di Australia lebih gede.
dia harus bayangin aja ya kok saving. Aku ini orang tipikal orang yang hemat loh kok. Dulu di Indonesia nggak suka ngedugem, bukan anak-anak yang gaul gitu. Pokoknya benar-benar duit itu udah di saving segede-gede mungkin. Dan itu gajiku tuh ya selama hampir 5 tahun kerja di HRD. Savingku tuh nggak pernah lebih gede dari, maksudnya sampai di sini 1 bulan savingku tuh udah 5 tahun kerjaku di Indonesia. Jadi gimana aku nggak happy gitu loh. Iya. Wow. Jadi ya. Itu perbandingannya ya. 1 bulan di sini di Australia, gaji savingku selama 5 tahun di Indonesia. Savingnya itu lebih gede 5 tahun dibandingin di Indonesia. Wow. Benar-benar. Makanya populer banget ya. Benar. Jadi makanya benar-benar kalau teman-teman yang di Indonesia pengen coba nyari modal ya WHV itu salah satu cara. Atau misalnya ada impian untuk mau lanjut S2 dengan biaya sendiri ya WHV salah satu cara sih. Ngumpulin duit, karena selain buat diriku sendiri harus ngirim ke Indonesia juga buat orang tua. Karena aku bukan anak orang kaya kok, jadi ya gitu harus ngirim duit juga ke rumah. Nah, wah, hebat. Di luar negeri karena maksudnya udah mikir aduh dari anak kampung, terus keluarganya bukan orang kaya, gimana mau sekolah di luar negeri kan. Tapi ya dengan WHV bisa juga ya terwujud. Bisa Puji terwujud Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Hebat. Hebat. Iya. Hebat. Banyak. Ya. Nah, ini ada satu lagi kok yang aku mau sharing. Nah, teman-teman yang di Indonesia kan suka tanya tuh, kan salah satu syarat lagi, lupa ya aku paparin tadi, syarat yang lain tuh harus ada sertifikat IELTS minimal 4,5 kok kalau mau WHV. Karena kayak aku yang bahasa Inggrisku susah, yang bahasa Inggrisku jelek kayak gini, dulu itu yang bikin aku takut juga kok maju mundur, apply gara-gara yang IELTS itu. Karena kan bayangan kita IELTS 4,5 itu susah ya, padahal tuh enggak loh kok.